Pernahkah kamu merasakan ini? Kamu salat tepat waktu, kamu berzikir setiap hari, kamu membaca doa-doa yang sama, tapi entah kenapa hati tetap kosong, seolah-olah ada dinding tak kasat mata antara dirimu dan Allah. Kamu tahu Allah selalu dekat, lebih dekat dari urat lehermu. Tapi mengapa kedekatan itu tidak terasa? Mengapa hati sering gelisah, cemas, dan hampa? Bahkan saat ibadahmu sudah kamu lakukan dengan baik, padahal ada satu rahasia besar yang jarang dibahas. Sesuatu yang bisa mengubah seluruh cara kamu merasakan hidup. Bagaimana merasakan kehadiran Allah di setiap tarikan nafas. Bukan teori, bukan konsep rumit, tapi rasa yang jika sudah tersentuh, hati bisa tenang bahkan di tengah badai hidup. Tetaplah di sini, karena pada video ini kita akan membuka satu persatu pintu yang selama ini menutupi hatimu dari Kohiania, dan mungkin inilah renungan yang paling kamu butuhkan hari ini. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Di zaman ketika semuanya bergerak cepat, manusia justru semakin sering merasa kosong. Kita hidup di tengah dunia yang penuh suara, penuh informasi, dan penuh pencapaian, namun hati tetap saja terasa hampa. Banyak orang yang tampak bahagia dari luar, tapi jika ditanya pelan-pelan, mereka akan mengaku sedang menahan gelombang kegelisahan yang tak pernah benar-benar reda. Kita salat dengan gerakan yang sempurna, tetapi pikiran kita melayang ke urusan pekerjaan, tagihan, atau masalah yang belum selesai. Kita membaca zikir dengan bibir yang bergerak, namun hati kita tidak ikut hadir. Ada jarak antara apa yang kita ucapkan dan apa yang kita rasakan. Kekosongan inilah yang menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang hilang dari dalam diri. Dunia menawarkan banyak cara untuk mengisi kehampaan itu: hiburan, karier, pencapaian materi, pengakuan manusia, namun semua itu hanya mampu menutupinya sementara, bukan menyembuhkannya. Kita terus mencari kepuasan di luar, padahal yang hilang ada di dalam. Kita merindukan sesuatu, tapi tidak tahu apa yang sedang dirindukan. Kita merasa kehilangan, tapi tidak tahu apa yang sebenarnya hilang. Dan semakin kita sibuk, semakin jauh rasanya hati dari ketenangan yang kita cari. Padahal kita tahu secara ilmu bahwa Allah selalu dekat. Kita mendengar ayat-ayat tentang kedekatannya, tentang kasih sayangnya, tentang pengawasannya. Kita yakin bahwa Dia tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Namun, mengapa keyakinan itu tidak berubah menjadi rasa? Mengapa hati tetap merasa sepi meski lisan kita mengulang-ulang namanya? Inilah pertanyaan penting yang sering kita hindari. Bukan karena Allah jauh dari kita, tetapi karena hati kita yang tidak mampu merasakannya. Kita terbiasa memisahkan hidup menjadi dua bagian, ibadah dan dunia. Kita merasa dekat dengan Allah di masjid, tetapi begitu melangkah keluar, kedekatan itu seolah menghilang. Kita merasa tenang saat mendengar lantunan ayat suci, tetapi kembali gelisah saat menghadapi realita pekerjaan, bisnis, dan masalah rumah tangga. Seakan-akan Allah hanya hadir di tempat-tempat suci, padahal Dia bersama kita di setiap ruang, setiap waktu, dan setiap helaan napas. Kehampaan ini bukan sekadar perasaan sedih. Ia adalah pesan. Ia adalah panggilan dari dalam diri. Ia adalah fitrah yang sedang menjerit, meminta kita kembali ke sumber ketenangan. Saat hati mulai terasa berat, saat hidup berjalan tanpa makna, saat ibadah terasa mekanis dan hambar, itulah tanda bahwa ada bagian dari diri kita yang memohon untuk disadarkan kembali kepada Allah. Dan disinilah perjalanan ini dimulai. Kita tidak akan membahas teori yang jauh dari kehidupan. Kita akan membongkar perlahan-lahan apa yang sebenarnya menutupi hati kita hingga tidak mampu merasakan kehadiran Allah. Kita akan mempelajari langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan siapapun, dimanapun, tanpa syarat khusus. Sebab ketenangan bukan untuk orang tertentu. Ketenangan adalah hak setiap hamba. Ini adalah pintu masuk, sebuah kesadaran bahwa kehampaan yang kita rasakan bukanlah kelemahan, melainkan undangan untuk kembali, undangan untuk mendekat, undangan untuk merasakan bahwa Allah tidak pernah jauh. Kitalah yang perlu kembali belajar untuk menghadirkan hati. Ada satu ilusi besar yang paling sering menipu manusia, ilusi bahwa kita terpisah dari Allah. Ilusi ini tidak pernah diucapkan secara langsung, namun hidup dalam cara kita bersikap. Kita menganggap ada tempat yang dekat dengan Allah,
dan ada tempat yang seolah jauh darinya. Kita merasa khusyuk saat berada di masjid. Tetapi begitu keluar menuju keramaian kota, hati kembali diseret oleh kesibukan dunia. Seakan-akan kehadiran Allah hanya ada di ruang ibadah, bukan di ruang hidup kita yang sebenarnya. Kantor, dapur, pasar, perjalanan pulang, atau saat duduk sendirian di kamar. Ilusi inilah yang membuat banyak orang merasa kosong. Meski mereka rajin beribadah, kita membagi kehidupan menjadi dua kotak. Satu kotak bernama ibadah, dan satu kotak bernama dunia. Ketika sedang salat, hati merasa sedikit tenang. Namun ketika sibuk bekerja, kita merasa harus menanggung semua beban sendirian. Kita lupa bahwa Allah tidak pernah berpindah tempat. Dialah yang tetap bersama kita, sedangkan hati kitalah yang sering meninggalkannya. Padahal tidak ada satu detik pun dalam hidup ini yang Allah kosongkan dari pengawasan dan penjagaannya. Tidak ada satu tarikan nafas yang luput dari ilmunya. Tidak ada satu langkah yang tidak disaksikannya. Ilusi keterpisahan hanya terjadi karena hati kita dipenuhi tabir yang menutup rasa kedekatan itu. Tabir itu tidak turun dari langit. Tabir itu kita buat sendiri pelan-pelan, dari kelalaian yang berulang. Kelalaian itu datang dari kebisingan dunia, notifikasi ponsel yang tak henti berbunyi, target pekerjaan yang terus menekan, ketakutan akan masa depan, dan penyesalan akan masa lalu. Semua itu seperti benong-benong kecil yang menenun tabir tebal di antara kita dan rasa kehadiran Allah. Semakin kita sibuk mengejar dunia tanpa kesadaran, semakin tertutup hati dari cahayanya. Kita hidup, tapi seperti tidak tersambung. Kita beraktivitas, tetapi hati terasa mati rasa. Kita mencari pegangan, padahal pegangan itu sudah ada dalam diri kita, hanya lupa merasakannya. Jika diperhatikan, gelisah yang kita rasakan bukanlah tanda bahwa Allah menjauh. Justru sebaliknya, itu bukti bahwa hati masih hidup dan sedang memanggil kita kembali. Fitrah manusia memang diciptakan untuk selalu terhubung kepada penciptanya. Saat sambungan itu terganggu, hati akan mengeluarkan sinyal berupa resah, hampa, dan kehilangan arah. Itu bukan hukuman, itu adalah panggilan lembut untuk kembali. Ilusi keterpisahan ini berbahaya karena membuat kita merasa menghadapi hidup sendirian. Kita lupa bahwa ada zat yang maha kuat, maha penolong, dan maha dekat yang selalu bersama kita. Akibatnya, beban kehidupan terasa jauh lebih berat daripada yang seharusnya. Kita memikul masalah yang sebenarnya sudah Allah minta untuk diserahkan kepadanya. Kita menahan kecemasan yang seharusnya bisa kita lepaskan dengan kepercayaan penuh bahwa Dia tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Karena itu, langkah awal untuk merasakan kehadiran Allah adalah mengakui bahwa ilusi keterpisahan ini nyata dalam diri kita. Kita perlu jujur mengakui bahwa dunia telah menutupi kesadaran hati kita. Dengan pengakuan itu, barulah kita bisa meminta dengan tulus, "Ya Allah, bimbing aku kembali. Bantu aku membuka tabir yang menutup hatiku darimu." Dari titik inilah perjalanan menuju ketenangan sejati dimulai. Kegelisahan yang muncul dalam hati kita bukanlah sesuatu yang datang tanpa makna. Banyak orang menganggap rasa gelisah, cemas, atau kosong sebagai kelemahan diri. Padahal sesungguhnya itu adalah tanda bahwa hati sedang mengirimkan sinyal. Allah menciptakan hati dengan fitrah yang selalu ingin terhubung kepadanya. Ketika sambungan itu mulai terganggu, hati akan memberikan peringatan, dan peringatan itu muncul dalam bentuk kegelisahan yang sulit dijelaskan. Sesuatu yang membuat kita merasa tidak tenang, meski semua urusan dunia terlihat baik-baik saja. Jika diperhatikan, rasa gelisah itu sering datang di saat yang tidak kita duga, ketika kita sendirian, ketika malam menjadi tenang, atau ketika kita baru selesai melakukan sesuatu yang menurut kita sudah benar. Kita berhasil mencapai target pekerjaan, tetapi entah mengapa hati tidak bahagia. Kita berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, tetapi tetap merasa ada yang kosong. Ini karena hati tahu ada hubungan yang lebih penting daripada semua itu, hubungan dengan Allah. Dan setiap kali hubungan itu melemah, hati memberitahu kita melalui rasa gelisah. Kegelisahan ini bukan hukuman, ia adalah alarm spiritual yang lembut. Ia mengatakan kepada kita bahwa kita terlalu jauh larut dalam dunia. Ia mengingatkan bahwa kita sedang berjalan tanpa membawa cahaya. Ia membuka mata kita bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki, bukan di luar diri, tapi di dalam hati. Kita sering menjelaskan kegelisahan dengan alasan duniawi seperti stres, kelelahan,
atau tekanan hidup. Semua itu memang bisa menjadi pemicu, tetapi akarnya jauh lebih dalam. Hati sedang kehilangan sambungan dengan penciptanya. Salah satu penyebab kegelisahan terbesar adalah perasaan bahwa kita harus menanggung semuanya sendirian. Kita merasa bertanggung jawab atas setiap kegagalan, setiap kesalahan, dan setiap beban hidup. Kita lupa bahwa ada zat yang maha kuat yang selalu bersama kita, yang mampu menenangkan hati dalam hitungan detik jika kita benar-benar kembali kepadanya. Namun karena kita tidak merasakan kebersamaannya, kita pun memikul beban lebih berat daripada yang mampu kita tanggung. Disinilah kita perlu jujur pada diri sendiri. Kita harus berani mengakui bahwa ada sesuatu yang hilang. Kejujuran ini bukan bentuk kelemahan, tetapi langkah pertama menuju ketenangan. Ketika kita berkata dalam hati, "Ya Allah, hatiku gelisah karena aku jauh darimu," saat itu juga Allah membuka pintu untuk memperbaiki keadaan kita. Karena Allah mencintai hamba yang sadar akan kelemahannya dan mencari jalan kembali kepadanya. Kegelisahan yang kita rasakan hari ini mungkin justru adalah rahmat. Ia adalah panggilan lembut darinya, sebuah ajakan agar kita mendekat lagi. Ia adalah tanda bahwa hati kita masih hidup. Hati yang mati tidak lagi merasakan apa-apa, tetapi hati yang hidup akan selalu gelisah ketika terputus dari sumber ketenangan. Maka jangan abaikan alarm ini. Dengarkan, rasakan, dan jadikan ia awal dari perjalanan baru menuju hati yang lebih damai. Dengan memahami pesan dari kegelisahan ini, kita siap melangkah ke bab berikutnya, mengenal makna kebersamaan Allah yang sesungguhnya. Untuk bisa merasakan kehadiran Allah, kita perlu memahami lebih dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan kebersamaannya. Banyak orang mengenal istilah Allah Maha Dekat, namun hanya sedikit yang benar-benar memahami maknanya dengan hati, bukan sekadar dengan akal. Kita perlu menyadari bahwa kedekatan Allah bukan seperti kedekatan manusia yang terikat ruang dan waktu. Allah tidak mendekat lalu menjauh, tidak datang lalu pergi. Kebersamaannya bersifat mutlak, menyeluruh, dan terus-menerus mengawasi seluruh makhluk tanpa berhenti satu detik pun. Para ulama menjelaskan bahwa kebersamaan Allah terbagi menjadi dua: ma'iyah ammah, kebersamaan umum, dan ma'iyah khasah, kebersamaan khusus. Pada episode ini, kita fokus pada kebersamaan umum, kebersamaan yang berlaku bagi setiap makhluk, baik yang beriman maupun yang ingkar, baik yang taat maupun yang bermaksiat. Inilah kebersamaan yang menegaskan bahwa Allah selalu mengetahui, melihat, mendengar, dan menyaksikan semua yang terjadi dalam hidup kita. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 4, "Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Ayat ini bukan sekadar kalimat indah. Ayat ini adalah pondasi kesadaran. Ia menghapus asumsi bahwa ada tempat yang jauh dari Allah. Ayat ini menegaskan bahwa setiap langkah kita berada dalam pantauannya. Setiap lintasan pikiran, setiap niat tersembunyi, setiap kebaikan kecil, bahkan dosa-dosa yang kita lakukan dalam kesendirian, semuanya tercatat dalam penglihatannya. Jika kebersamaan umum ini benar-benar mendarah daging dalam hati, hidup kita akan berubah. Kita tidak akan mudah berbuat dosa saat sendirian. Kita tidak akan mudah berbohong, curang, atau meremehkan amanah hanya karena tidak ada manusia yang melihat. Kita menjadi lebih jujur bukan karena takut manusia, tetapi karena yakin bahwa Allah Maha menyaksikan. Kesadaran ini juga membuat kita lebih tenang dalam menjalani hidup. Kita tidak panik ketika menghadapi masalah, karena kita tahu bahwa Allah melihat apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, bahkan sebelum kita menyadarinya. Namun sayangnya, banyak orang membaca ayat ini tanpa benar-benar meresapinya. Kita percaya Allah melihat, tapi perilaku kita sering menunjukkan seolah-olah Dia tidak melihat. Kita meyakini Allah mengetahui segalanya, tapi kita tetap saja merasa sendirian menghadapi ujian. Inilah yang perlu diperbaiki. Mengubah pengetahuan menjadi kesadaran, mengubah teori menjadi rasa. Selama kebersamaan Allah hanya berhenti di kepala, hati tidak akan merasakan apapun. Kebersamaan umum ini bukan tujuan akhir, tetapi fondasi. Tujuan yang ingin kita capai adalah kebersamaan khusus. Keadaan ketika Allah bukan hanya melihat kita, tetapi juga menjaga, menolong, membimbing, dan menenangkan kita. Namun untuk sampai kepada kebersamaan khusus itu, kita harus memulai dari penghayatan penuh terhadap kebersamaan umum ini. Karena itu,
Episode ini menjadi dasar penting bagi perjalanan kita. Kita belajar menegakkan kembali satu kenyataan yang sering kita lupakan. Allah selalu bersama kita. Tidak ada lokasi, tidak ada waktu, tidak ada keadaan yang membuat kita jauh darinya. Yang jauh sebenarnya adalah hati kita sendiri. Dengan memahami kebersamaan umum ini, kita siap melangkah ke pembahasan berikutnya. Bagaimana meraih kebersamaan khusus yang penuh penjagaan dan pertolongan. Setelah memahami bahwa Allah selalu bersama seluruh makhluk melalui ilmu, pengawasan dan kekuasaannya, kini kita melangkah ke derajat yang lebih tinggi, maya khasah, atau kebersamaan khusus. Jika kebersamaan umum adalah dasar yang dianugerahkan kepada semua makhluk, maka kebersamaan khusus adalah hadiah istimewa yang hanya diberikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Inilah kebersamaan yang membuat seseorang merasa dijaga, ditolong, dibimbing, dan dikuatkan di setiap langkah hidupnya. Kebersamaan khusus bukan lagi sekadar Allah mengetahui apa yang aku lakukan. Lebih dari itu, ia menghadirkan keyakinan batin bahwa Allah tidak hanya melihat tetapi juga memegang, mengatur, dan memudahkan urusan hambanya yang dekat dengannya. Dalam kebersamaan khusus, seseorang merasakan bagaimana Allah menghadirkan solusi sebelum ia meminta, menenangkan hatinya sebelum ia mengadu, dan memberi jalan keluar di saat ia merasa paling buntu. Allah menegaskan konsep ini saat berbicara kepada Musa dan Harun dalam surat Taha ayat 46. Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat. Ayat ini menggambarkan level kedekatan yang berbeda. Ia bukan hanya pengawasan, tetapi dukungan penuh. Allah tidak berkata, "Aku melihatmu." Ia berkata, "Aku bersama kalian." Kalimat ini mengalirkan kekuatan yang membuat seorang nabi mampu menghadapi tiran paling kejam dalam sejarah tanpa gentar. Dan inilah yang ingin kita capai dalam perjalanan spiritual ini. Naik dari sekadar menyadari bahwa Allah melihat, menuju merasakan bahwa Allah membersamai. Banyak orang hanya berhenti pada kebersamaan umum, sehingga hidup mereka tetap terasa berat. Mereka tahu Allah ada, tetapi tidak merasakan pertolongannya. Mereka percaya Allah Maha Melihat, tetapi tidak merasakan ketenangan saat masalah datang. Perbedaannya terletak pada kualitas kedekatan hati. Mayatullah khusus tidak datang hanya karena banyak ibadah, tetapi karena hati yang senantiasa berusaha mendekat kepadanya. Ia diberikan kepada hamba yang menjaga hubungan dengan Allah, menahan diri dari maksiat, memperbaiki niat, dan tetap menggigit niat di tengah kesibukan. Kebersamaan khusus adalah bentuk kemuliaan ia, seperti perlindungan dari langit yang hanya diberikan kepada hati yang telah dibersihkan dengan kesungguhan. Ketika seseorang merasakan maya khasah, hidupnya berubah. Ia tidak lagi mudah panik, sebab ia yakin ada penjagaan ilahi yang menyertai setiap langkah. Ia tidak takut menghadapi ujian karena tahu bahwa pertolongan Allah lebih dekat daripada bayangannya sendiri. Bahkan dalam kesendirian, ia merasakan ada dukungan halus yang menenangkan hatinya. Ia tidak lagi merasa perlu mengontrol segalanya, karena tahu bahwa ada zat yang lebih tahu, lebih bijaksana, dan lebih mampu mengatur hidupnya. Inilah level yang kita kejar, menjadi hamba yang layak mendapatkan kebersamaan khusus. Kita ingin menjadi orang yang ketika melangkah, langkahnya dibimbing. Ketika berbicara, ucapannya dijaga. Ketika menghadapi kesulitan, hatinya ditenangkan. Dan ketika diuji, ia melihat bukan besarnya masalah, tetapi besarnya Allah yang membersamai. Ini adalah jembatan menuju latihan pertama yang akan membuka pintu kedekatan itu. Murakabah. Seni merasakan bahwa Allah selalu mengawasi dengan penuh kasih. Untuk merasakan kehadiran Allah di setiap nafas, langkah pertama yang harus dibangun adalah murakabah, kesadaran mendalam bahwa Allah senantiasa melihat, mendengar, dan mengetahui segala sesuatu tentang diri kita. Namun, murakabah bukan sekadar mengetahui bahwa Allah mengawasi, tetapi merasakan pengawasan itu dengan hati. Ia bukan pengawasan yang menakutkan, tetapi pengawasan penuh kasih dari Zat yang Maha Penyayang. Inilah fondasi ihsan. Sebagaimana sabda Nabi, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Ketika seseorang benar-benar menyadari bahwa Allah melihatnya setiap saat, seluruh cara pandangnya terhadap hidup berubah. Ia akan menjaga sikap, bukan karena takut manusia, tetapi karena malu kepada Allah
yang selalu menyaksikan. Ia akan menjauhi perbuatan buruk, bukan semata karena takut dosa, tetapi karena tidak ingin mengecewakan zat yang paling ia cintai. Murakabah membuat ibadah terasa hidup, pekerjaan terasa bernilai, dan setiap detik kehidupan terasa berarti. Namun murakabah bukan kondisi yang muncul tiba-tiba. Hati manusia mudah lalai, mudah sibuk dengan hal-hal yang tampak di depan mata, sehingga lupa pada hal-hal yang tidak terlihat. Karena itu, murakabah harus dilatih, harus dibiasakan, harus dihadirkan berulang-ulang, sampai hati mulai peka dan mampu menangkap rasa kehadiran Allah dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Murakabah berbeda dengan sekadar rasa takut diawasi. Pengawasan Allah bukan seperti kamera CCTV yang menunggu kita berbuat salah. Pengawasannya adalah pengawasan penuh kasih, seperti seorang ibu yang mengawasi anaknya agar tidak tersandung, atau seorang ayah yang berjaga agar anaknya tidak tersesat. Allah adalah Ar-Raqib yang Maha mengawasi, tetapi juga Al-Wadud yang Maha mencintai. Dua sifat ini jika digabungkan akan melahirkan rasa murakabah yang lembut, penuh ketenangan, dan mendekatkan hati kepadanya. Bayangkan, seseorang yang selalu merasa diperhatikan oleh orang yang sangat ia cintai. Ia akan berusaha tampil sebaik mungkin, berbicara dengan lembut, dan berbuat dengan hati-hati. Begitulah murakabah bekerja. Ia bukan tekanan, tetapi dorongan penuh cinta untuk selalu berada dalam kebaikan. Ia membuat kita malu untuk bermaksiat, bahkan ketika sendirian. Ia membuat kita menjaga adab saat bicara, meski tidak ada orang yang mendengar. Ia membuat kita jujur dalam pekerjaan, meski tidak ada atasan yang mengawasi. Murakabah juga menjadi benteng hati dari bisikan setan dan godaan maksiat. Ketika muncul niat untuk berbohong, hati berbisik, Allah mendengar. Ketika muncul keinginan untuk melihat hal yang haram, hati berkata, Allah melihat. Ketika timbul niat untuk berbuat curang, murakabah mengingatkan, Allah mengetahui. Biasanya godaan itu langsung melemah karena hati sadar bahwa Allah menyaksikan segalanya. Latihan murakabah adalah latihan seumur hidup. Kita akan sering lupa, tergelincir, dan teralihkan oleh dunia. Namun tujuan kita bukan menjadi sempurna tanpa celah, melainkan kembali sadar setiap kali lalai. Setiap kembali sadar adalah langkah maju. Setiap detik perhatian yang kembali ke arah Allah adalah cahaya baru di dalam hati. Di episode berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke cara praktis melatih murakabah di tengah aktivitas kita sehari-hari, mulai dari hal kecil hingga hal yang sering kita anggap remeh. Murakabah bukan sesuatu yang hanya dipraktikkan dalam salat atau saat membaca Al-Quran. Justru, kekuatan murakabah terletak pada kemampuannya hadir di momen-momen biasa. Banyak orang mengira bahwa untuk merasakan pengawasan Allah, kita harus berada dalam suasana sunyi, di tempat khusus, atau di waktu tertentu. Padahal murakabah justru diuji ketika kita menjalani aktivitas sehari-hari di tengah bisingnya dunia, derasnya pikiran, dan padatnya kesibukan. Langkah pertama untuk melatih murakabah adalah menghadirkan jeda kecil sebelum melakukan sesuatu. Jeda yang hanya 1 detik, namun bisa mengubah arah hati. Misalnya, ketika kita memegang ponsel untuk membuka media sosial, sebelum jari menyentuh layar, tarik napas sebentar dan sadari, Allah sedang melihat apa yang akan aku cari. Jeda singkat ini menjadi pagar bagi mata. Ia menahan kita dari membuka hal-hal yang tidak diridhoi dan menenangkan hati dari keinginan-keinginan yang merusak. Latihan berikutnya adalah ketika kita berbicara, saat kita membuka mulut, sadari bahwa Allah sedang mendengar setiap kata. Ia mendengar nada suara saat kita berbicara dengan orang tua. Ia mencatat kota-kota yang kita pilih ketika kita menasihati atau bahkan saat berdebat. Murakabah akan membuat kita menahan diri dari ghibah, fitnah, atau ucapan yang menyakitkan. Lidah menjadi lebih lembut, pikiran lebih terarah, dan hati lebih tenang karena sadar bahwa setiap kalimat dinilai olehnya. Murakabah juga dapat dilatih di tempat kerja. Ketika kita berhadapan dengan tugas berat, tekanan pekerjaan, atau interaksi dengan rekan yang sulit, hadirkan kesadaran bahwa Allah Ar-Razzaq sedang mengawasi bagaimana kita mencari rezeki. Apakah kita jujur dalam timbangan? Apakah kita amanah dalam tanggung jawab? Kesadaran ini mengubah pekerjaan menjadi ibadah, dan ibadah
menjadi sumber ketenangan. Bahkan pekerjaan yang melelahkan pun terasa lebih ringan, karena kita melakukannya dengan hati yang tersambung kepada Allah. Latihan paling sulit dari murakabah adalah saat kita sendirian di dalam kamar, di depan komputer, atau ketika tidak ada satupun manusia yang bisa melihat. Inilah momen ketika niat jahat dan godaan muncul paling kuat. Namun justru disinilah muraqabah mendapat makna terdalam. Orang yang hatinya benar-benar dekat dengan Allah akan menjaga adabnya dalam kesendirian, sama seperti ia menjaganya di keramaian, karena ia tahu bahwa penilaian Allah lebih penting daripada penilaian manusia. Bahkan aktivitas sederhana seperti minum segelas air dapat menjadi latihan murakabah. Ucapkan bismillah dengan kesadaran penuh, bukan sebagai kebiasaan otomatis. Rasakan bahwa Allah yang menciptakan air itu, yang mengizinkan ia turun dari langit, yang mengizinkan ia masuk ke tenggorokan, dan yang memberi manfaat melalui setiap tegukan. Ketika selesai, ucapkan Alhamdulillah sebagai rasa syukur yang hadir dari hati, bukan hanya dari lisan. Murakabah juga bukan tentang mempertahankan kesadaran tanpa henti. Kita pasti akan lupa, pikiran akan melayang, hati akan kembali sibuk dengan urusan dunia. Tetapi setiap kali kita sadar telah lalai dan kembali mengingat Allah, itu sudah merupakan kemenangan kecil. Allah mencintai hamba yang kembali, meski ia sering lupa. Murakabah adalah tentang kembali lahi dan lahi setiap kali hati menjauh. Setelah murakabah mengakar, langkah berikutnya adalah membuka mata hati untuk melihat tanda-tanda Allah di seluruh ciptaan. Jika murakabah adalah kemampuan hati untuk merasa dilihat oleh Allah, maka tafakur adalah kemampuan hati untuk melihat jejak Allah pada ciptaannya. Tafakur membuat hati menjadi peka terhadap kehadiran Nia di balik segala sesuatu. Tanpa tafakur, dunia terlihat hampa dan biasa. Namun dengan tafakur, setiap detail kehidupan menjadi ayat-ayat yang berbicara tentang kebesaran Allah. Dalam kehidupan modern, manusia lebih sering menatap layar daripada menatap ciptaan Allah. Kita melihat ribuan gambar setiap hari, tetapi jarang benar-benar memperhatikan satu pun di antaranya. Hati kita menjadi tumpul, tidak peka terhadap keajaiban yang sebenarnya terjadi di sekitar. Padahal Allah berulang kali memerintahkan manusia untuk memperhatikan siptonia, langit yang tinggi, bumi yang luas, pergantian siang dan malam, hujan yang turun, dan kehidupan yang tumbuh dari tanah. Tafakur adalah ibadah yang sunyi. Ia tidak membutuhkan waktu khusus, tempat khusus, atau ritual tertentu. Ia hanya membutuhkan kesadaran. Misalnya, perhatikan tanganmu sendiri. Lihat bagaimana jari-jari itu bergerak, bagaimana saraf bekerja, bagaimana otot berkoordinasi. Tidak ada manusia yang mampu menciptakan mekanisme sesempurna itu. Ketika kita menyadarinya, hati akan berbisik, ini ciptaan Al-Musyawir yang maha membentuk rupa. Melihat matahari yang terbit setiap pagi pun dapat menjadi tafakur. Matahari tidak pernah terlambat sedetik pun sejak dunia diciptakan. Ia terus bekerja tanpa henti, menerangi dan menghangatkan bumi. Ini adalah tanda dari Al-Mudabbir yang maha mengatur. Bahkan seekor semut kecil yang membawa makanan beberapa kali lebih berat dari tubuhnya pun membawa pesan tentang Ar-Razzaq yang memberi rezeki kepada seluruh makhluknya sekecil apapun. Namun tafakur tidak berhenti pada keindahan. Ia juga mengajarkan kita melihat hikmah di balik ujian. Ketika hujan turun terlalu deras, kita melihat kekuasaan. Ketika angin berhembus pelan, kita melihat kelembutan. Ketika pohon tumbang, kita melihat ketetapan. Tafakur membuat hati tidak hanya melihat dunia dari permukaan, tetapi dari sudut pandang ilahi. Ketika hati terbiasa bertafak, ia akan mudah merasakan kehadiran Allah. Karena bagaimana mungkin seseorang merasa sendirian jika setiap sudut alam semesta berbicara tentang Tuhannya? Bagaimana mungkin seseorang merasa kosong jika setiap ciptaan mengajaknya untuk merenung dan mengingat Sang Pencipta? Tafakur menghidupkan hati. Hati yang hidup akan mudah tersambung dengan Allah. Dalam dunia yang penuh distraksi ini, tafakur adalah bentuk perlawanan halus yang memiliki kekuatan besar. Ia mengembalikan fokus kita pada hal yang benar, menenangkan pikiran, dan memperkuat keyakinan. Orang yang terbiasa bertafakur akan melihat bahwa hidup ini tidak pernah sepi dari tanda-tanda kasih sayang Allah. Dengan murakabah, kita merasa diawasi. Dengan tafakur, kita melihat jejaknya. Dua kunci ini membuat hati bergerak ke tingkat yang lebih tenang
dan lebih dekat dengannya. Namun hati tetap membutuhkan satu jangkar agar tidak mudah terlempar kembali ke dalam kelalaian. Zikir. Setelah hati mulai dibangunkan melalui muraqabah dan diperhalus lewat tafakur, kita membutuhkan satu kunci terakhir untuk menjaga hati tetap hidup. Zikrullah, yaitu mengingat Allah dengan lisan, pikiran, dan hati. Zikir bukan hanya serangkaian kalimat yang diucapkan secara otomatis, tetapi sebuah proses pembersihan hati dari debu-debu kelalaian. Semakin sering kita berzikir, semakin jernih hati kita memantulkan cahaya kehadirannya. Hati manusia seperti cermin, ia mampu memantulkan cahaya iman, ketenangan, dan rasa kedekatan kepada Allah. Namun cermin itu sering tertutup oleh debu dunia, kekhawatiran, ambisi, rasa takut, amarah, atau kesedihan yang tidak diserahkan kepada Allah. Debu itu akan menebal jika tidak dibersihkan, dan pembersih paling ampuh yang Allah berikan kepada kita adalah zikir. Ketika lisan berucap subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, atau la ilaha illallah, sesungguhnya kita sedang mengusap debu yang menutupi hati. Allah menegaskan rahasia zikir dalam Al-Quran. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. QS Ar-Ra'd 28. Ayat ini bukan slogan, ia adalah janji, dan janji ini berlaku bagi siapapun yang mengamalkannya. Tidak peduli seberat apa masalahmu, bila hatimu kembali kepada Allah melalui zikir, ketenangan itu akan turun perlahan, seperti hujan yang membasahi tanah kering. Namun, ada perbedaan besar antara zikir lisan dan zikir hati. Banyak orang menggerakkan bibirnya, tetapi pikirannya sibuk kemana-mana. Zikir seperti ini tetap baik, karena ia pintu awal, tetapi hati tidak akan merasakan manisnya hingga kita naik ke tahap berikutnya, menghadirkan makna di dalam hati. Ketika kita mengucapkan subhanallah, hati merasakan kesucian Allah. Saat kita mengucapkan alhamdulillah, hati merasakan limpahan nikmatnya. Dan ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, hati merasakan betapa kecilnya segala masalah dibandingkan kebesarannya. Berzikir bukan berarti berhenti dari aktivitas dunia. Justru zikir yang paling berdampak adalah yang dilakukan di sela-sela pekerjaan. Ketika mengemudi, tunggu lampu merah, atau berjalan ke kantor, ucapkan kalimat-kalimat pendek yang menjadi jangkar hati. Saat memasak, menunggu antrean, atau membereskan rumah, biarkan lisan berzikir perlahan. Zikir tidak harus keras, bahkan zikir paling kuat adalah yang bergetar lembut dari dalam dada. Lakukan juga zikir pagi dan petang. Dua waktu ini adalah servis harian bagi hati. Ia seperti menyalakan ulang sistem kesadaran kita sebelum menghadapi hiruk-pikuk dunia dan menutup hari dengan ketenangan sebelum tidur. Jika hati terus dibasahi zikir, ia akan menjadi lebih lembut, lebih tenang, dan lebih mudah merasakan kehadiran Allah. Kondisi ideal adalah ketika zikir menjadi seperti napas, terjadi tanpa dipaksa. Ketika seseorang telah sampai pada tahap ini, hatinya akan hidup dalam cahaya. Ia tidak lagi mudah goyah oleh bisikan negatif. Ketakutan, kecemasan, dan keresahan akan melemah, karena hati sibuk mengingat zat yang mengendalikan segala sesuatu. Dengan muraqabah, tafakur, dan zikir, fondasi hati mulai kuat. Tetapi agar ibadah terasa ringan dan hubungan dengan Allah terasa manis, ada satu bahan bakar penting: cinta kepada Allah. Di titik ini kita telah belajar bagaimana menghadirkan kesadaran melalui muraqabah, memperhalus hati dengan tafakur, dan membersihkannya melalui zikir. Namun semua itu bisa terasa berat jika tidak memiliki satu hal yang menjadi bahan bakarnya: mahabbah, cinta kepada Allah. Tanpa cinta, ibadah terasa seperti kewajiban yang harus dilakukan. Tetapi dengan cinta, ibadah berubah menjadi pertemuan yang dirindukan. Cinta adalah energi yang membuat langkah kita menuju Allah menjadi ringan. Banyak orang beribadah karena takut dosa atau berharap pahala. Itu sah, bahkan menjadi motivasi awal yang baik. Namun, ada level yang lebih tinggi saat seseorang beribadah bukan karena takut atau berharap imbalan, tetapi karena ia mencintai Tuhannya. Ia rukuk dan sujud bukan sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi karena ia ingin berada di hadapan zat yang ia cintai. Ia menjauhi maksiat bukan hanya karena takut hukuman, tetapi karena ia tidak ingin mengecewakan Allah. Cinta kepada Allah tumbuh dari 3 jalan utama. Pertama,
Karena kamal, kesempurnaan sifat-sifatnya. Allah maha sempurna dalam keadilan, rahmat, kebijaksanaan, dan kekuatan. Tidak ada satupun sifat manusia yang mencapai kesempurnaan itu. Ketika kita merenungkan keindahan dan keagungan sifatnya, hati akan tergerak dengan sendirinya. Kedua, cinta tumbuh karena jamal. Keindahannya, seluruh keindahan di dunia ini, warna langit, bunyi hujan, kelembutan angin. Senyum seorang anak hanyalah percikan kecil dari keindahan Allah. Jika ciptaan saja begitu indah, bagaimana dengan penciptanya? Jalan ketiga, yang paling mudah dan paling sering kita rasakan, adalah cinta karena ihsan, kebaikan, dan pemberiannya. Kita cenderung mencintai orang yang berbuat baik kepada kita. Lalu siapa yang lebih banyak memberikan nikmat kepada kita selain Allah? Setiap hari kita membuka mata dengan napas, kesehatan, keluarga, makanan, dan perlindungan yang tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Bahkan saat kita lalai pun, Allah tetap memberi. Semakin kita menyadari kebaikannya, semakin kuat cinta itu tumbuh dalam hati. Cinta kepada Allah membuat seluruh ibadah terasa hidup. Murakabah menjadi pengawasan yang menghangatkan, bukan menekan. Zikir menjadi senandung kerinduan, bukan sekadar lafaz di bibir. Tafakur menjadi cara menikmati keindahan ciptaannya. Hati yang mencintai Allah akan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dalam senyapnya sujud malam, dalam tenangnya zikir pagi, atau dalam syukur atas nikmat sederhana yang sering dilupakan. Namun, cinta tidak muncul tiba-tiba. Ia harus dipupuk. Caranya sederhana. Sering-sering ingat nikmatnya, renungkan kesempurnaannya, dan hadirkan rasa syukur dalam setiap kesempatan. Mulailah dari hal kecil yang sering kita abaikan, bisa bernafas tanpa rasa sakit, bisa bangun dari tidur, atau bisa menikmati rasa air minum. Setiap renungan ini menambah percikan cinta kecil, dan percikan itu akan menyala menjadi cahaya yang menerangi hati. Ketika cinta telah tumbuh, ibadah tidak lagi menjadi beban. Kita tidak harus memaksa diri untuk dekat kepada Allah. Hati akan mencarinya sendiri. Dari sinilah muncul kenikmatan tertinggi, kedekatan yang membuat hati tenang dan jiwa merasa pulang. Namun untuk menjaga cinta itu tetap hidup, kita membutuhkan satu mesin yang mengalirkan rasa itu setiap hari. Syukur. Syukur adalah jembatan terpendek yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Tanpa syukur, hati akan terus fokus pada kekurangan, doa yang belum terkabul, masalah yang sedang dihadapi, atau keinginan yang belum tercapai. Inilah yang membuat hati selalu gelisah. Namun begitu syukur dihadirkan, fokus hati berubah. Yang tadinya melihat kekurangan, kini melihat kelimpahan. Yang tadinya merasakan beban, kini menemukan nikmat. Syukur bukan hanya tindakan, tetapi cara pandang baru terhadap kehidupan. Banyak dari kita tidak sadar bahwa Allah sudah memberi begitu banyak nikmat yang tidak bisa dihitung. Kita sering baru menyadari betapa berharganya kesehatan ketika sakit, betapa berharganya bernafas lega ketika sesak, dan betapa berharganya waktu ketika sudah kehilangan kesempatan. Padahal nikmat itu telah hadir setiap hari tanpa pernah kita minta. Syukur membuat kita berhenti sejenak dan menyadari bahwa hidup ini penuh anugerah yang selama ini tertutup oleh kelalaian. Syukur memiliki 3 tingkatan. Pertama adalah syukur lisan, yaitu mengucapkan Alhamdulillah. Ini adalah bentuk syukur yang paling mudah dan paling banyak dilakukan. Namun, jika hanya berhenti di lisan, syukur tidak akan mampu mengubah hati. Tingkatan kedua adalah syukur kalbi, syukur yang hadir di dalam hati. Pada tingkat ini, seseorang mengakui dengan sepenuh jiwa bahwa semua nikmat kecil atau besar murni berasal dari Allah. Tidak ada kemampuan, usaha, atau kepandaian yang berdiri sendiri tanpa izinnya. Tingkatan tertinggi adalah syukur jawarih, yaitu menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah. Mata bersyukur dengan melihat hal-hal yang baik, lisan bersyukur dengan berkata lembut, harta bersyukur dengan berbagi, dan waktu bersyukur dengan melakukan hal-hal bermanfaat. Untuk melatih syukur, mulailah dengan sesuatu yang sangat sederhana, jurnal syukur pagi. Ketika bangun tidur, sebelum melihat ponsel atau memikirkan rencana hari ini, berhenti sejenak dan sebutkan 3 hal yang kamu syukuri. Tidak harus besar, cukup katakan dalam hati, Ya Allah, terima kasih aku masih bernafas. Terima kasih keluargaku masih ada. Terima kasih aku masih bisa melihat cahaya pagi. Dengan cara itu,
kita mengarahkan hati agar memulai hari dengan kesadaran akan kebaikannya. Hati yang memulai hari dengan syukur akan lebih tenang, lebih lembut, dan lebih mudah merasakan kehadiran Allah. Syukur juga mengubah respon kita terhadap ujian. Ketika sesuatu berjalan tidak sesuai rencana, syukur mengajarkan kita untuk melihat hikmah di balik kejadian. Mungkin ada pelajaran, mungkin ada perlindungan, mungkin ada waktu yang lebih tepat yang Allah siapkan. Dengan syukur, seseorang tidak mudah jatuh dalam keluh kesah, karena ia tahu bahwa keluhan adalah tirai tebal yang menutupi cahaya Allah. Syukur membuka tirai itu dan membiarkan cahaya ketenangan masuk ke dalam hati. Orang yang terbiasa bersyukur akan memiliki hati yang lembut, dan hati yang lembut adalah antena terbaik untuk menangkap kehadiran Allah. Semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak nikmat nia yang ditambahkan, termasuk nikmat terbesar, ketenangan hati, dan merasakan kehadiran Allah dalam setiap nafas. Namun meskipun kita sudah bersyukur, berzikir, bertaubat, dan menjaga hati, tetap ada satu penghalang yang sering membuat hati sulit merasakan kedekatan dengan Allah: dosa dan kelalaian. Walaupun kita sudah berusaha menghadirkan murakabah, memperhalus hati dengan tafakur, membasahinya dengan zikir, serta menumbuhkan syukur dan cinta kepada Allah, seringkali kita tetap merasa jauh darinya. Kita masih merasa gelisah, masih sulit khusyuk, atau masih mudah jatuh pada kelalaian. Mengapa demikian? Karena ada sesuatu yang menutupi hati, sesuatu yang menjadi hijab, penghalang yang memperlemah hubungan kita dengan Allah. Penghalang itu adalah dosa dan kelalaian. Bayangkan hati sebagai cermin bening. Ketika cermin itu bersih, ia mampu memantulkan cahaya dengan jelas. Namun setiap kali kita melakukan dosa, muncul satu titik hitam. Jika dosa terulang, titik itu menebal. Jika terus dibiarkan, cermin itu akan menjadi gelap dan tidak mampu memantulkan cahaya sedikit pun. Cahaya ilmu tidak akan masuk, cahaya zikir tidak meresap, bahkan cahaya petunjuk pun terasa jauh. Inilah sebabnya mengapa hati yang penuh dosa sulit merasakan kehadiran Allah. Dosa tidak harus besar untuk mengotori hati. Dosa kecil yang dilakukan berulang kali jauh lebih berbahaya karena ia terasa ringan. Dosa mata seperti melihat yang haram, dosa telinga yang mendengar keburukan, dosa lidah berupa ghibah, fitnah, atau kata-kata kasar, dosa hati seperti sombong, iri, atau ria. Semua itu adalah noda yang menutupi kejernihan. Bahkan dosa kecil yang tidak disadari bisa menjadi hijab tebal jika dibiarkan tanpa taubat. Selain dosa, ada satu musuh lain yang sama berbahayanya: kelalaian. Kelalaian adalah ketika kita menjalani hidup tanpa kesadaran. Seperti robot, kita makan tanpa ingat Allah, kita berjalan tanpa ingat Allah, kita bekerja tanpa ingat Allah, bahkan kita salat tanpa menghadirkan hati kepada Allah. Kelalaian membuat hati tertidur. Hati yang tertidur tidak mampu merasakan kehadiran Zat yang Maha Hidup. Kelalaian juga membuat kita lupa bahwa setiap nikmat adalah titipan dan setiap ujian adalah pelajaran. Ia mematikan kepekaan spiritual sehingga kita tidak lagi menangkap sinyal lembut dari Allah. Hati yang lalai mudah gelisah, mudah marah, dan mudah kecewa karena ia tidak lagi terhubung dengan sumber ketenangan. Bahkan zikir dan doa pun sering terasa hambar ketika hati penuh kelalaian. Namun, yang paling indah dari semua ini adalah bahwa Allah tidak membiarkan hambanya terperangkap dalam noda dan kelalaian tanpa jalan keluar. Setiap kali dosa mengotori hati, Allah membuka pintu pembersihan. Setiap kali kelalaian menjauhkan kita, Allah memberi jalan untuk kembali mendekat. Caranya melalui taubat dan istighfar, dua kunci yang dapat mengikis dosa sebesar apapun dan membangunkan hati yang paling lalai. Allah tidak meminta kita menjadi sempurna. Dia tidak menuntut kita tidak pernah jatuh. Yang Allah inginkan adalah kesungguhan untuk kembali. Setiap kali kita mengatakan, "Ya Allah, ampuni aku," maka sesungguhnya kita sedang mengetuk pintu yang sudah lama dibuka untuk kita. Setiap istighfar adalah pukulan halus yang mengikis noda hati. Setiap taubat adalah langkah besar yang mendekatkan kita kepadanya. Dosa dan kelalaian adalah hijab. Namun, hijab itu tidak permanen. Ia dapat dibersihkan kapan saja oleh hamba yang mau merendahkan diri di hadapan Allah.
Dan ketika hijab itu mulai terangkat, cahaya kehadiran Allah kembali masuk, menghidupkan hati dan menenangkan jiwa. Setelah memahami apa yang menghalangi hati, kini saatnya mempelajari pembersih terkuat yang Allah berikan. Setiap manusia pasti jatuh dalam dosa. Tidak ada yang luput. Bahkan orang yang paling saleh pun pernah mengalami kelalaian. Karena itu, Allah tidak menuntut kita menjadi makhluk tanpa celah. Yang Allah inginkan adalah hati yang mau kembali. Inilah keindahan terbesar dari agama ini. Ketika dosa menodai hati, Allah memberikan pembersih yang lebih kuat daripada noda apapun. Pembersih itu bernama taubat dan istighfar. Taubat bukan sekadar ucapan ampuni aku ya Allah. Taubat adalah kesadaran mendalam bahwa kita telah menjauh darinya, diikuti tekad kuat untuk kembali. Ia adalah gerakan hati yang tulus, bukan hanya gerakan bibir. Ketika seseorang benar-benar bertaubat, ia merasakan seolah beban di pundaknya terangkat. Ada kelegaan batin yang sulit dijelaskan, si kunekan hatinya yang kusam mulai disinari cahaya hangat. Inilah tanda bahwa Allah menerima kembalinya hamba tersebut. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda bahwa Allah lebih gembira terhadap taubat hamba Nia daripada seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir. Gambaran ini bukan sekadar perumpamaan, tetapi menunjukkan betapa besar cinta Allah kepada hamba yang kembali. Bahkan, jika dosa kita setinggi langit dan sebanyak buih di lautan, pintu taubat tetap terbuka. Allah tidak pernah menutupnya, kitalah yang sering menunda untuk mengetuknya. Istighfar adalah bagian dari taubat, tetapi ia bisa dilakukan kapan saja. Setiap ucapan astagfirullah adalah pukulan lembut yang mengikis noda hitam di cermin hati. Jika dilakukan terus-menerus, noda itu akan menipis, lalu hilang, dan cermin kembali jernih. Rasulullah, manusia paling mulia dan paling bersih hatinya, beristighfar lebih dari 70 kali sehari. Jika beliau yang maksum saja beristighfar sebanyak itu, bagaimana dengan kita yang penuh kekurangan? Salah satu keajaiban istighfar adalah kemampuannya menenangkan hati. Saat hati mulai gelisah atau pikiran tidak tenang, bacalah istighfar berulang-ulang. Gelisah itu bukan tanpa sebab. Ia seringkali sinyal bahwa hati sedang tertutup oleh kelalaian atau dosa kecil yang terabaikan. Ketika istighfar membasuh hati, rasa gelisah itu perlahan mereda. Istighfar mengembalikan hati pada frekuensi ketenangan. Taubat dan istighfar juga mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam penyesalan yang menyakitkan. Penyesalan diperlukan agar kita sadar dan tidak mengulang kesalahan. Tetapi setelah itu, kita harus melangkah. Agama ini bukan agama yang menenggelamkan manusia dalam rasa bersalah, tetapi agama yang membangkitkan manusia dari keterpurukan. Taubat adalah langkah maju, bukan langkah mundur. Ketika seseorang menjadikan taubat sebagai kebiasaan dan istighfar sebagai nafas, hatinya akan menjadi lebih peka. Ia menjadi lebih cepat menyadari ketika ia mulai jauh, dan lebih cepat kembali sebelum hijab semakin tebal. Inilah tanda hati yang hidup. Bukan tidak pernah berbuat salah, tetapi cepat kembali ketika tergelincir. Dengan taubat yang terus diperbaharui dan istighfar yang rutin, cermin hati menjadi bersih. Dan ketika hati telah jernih, cahaya kehadiran Allah akan mudah masuk. Kita pun akan merasakan kedekatan yang tulus, tenang, dan konsisten. Seperti seseorang yang akhirnya pulang setelah lama tersesat. Setelah taubat membuka jalan, kini kita siap memasuki puncak perjalanan hati, Qalbun Salim. Setelah melalui perjalanan panjang murakabah, tafakur, zikir, syukur, mahabbah, hingga taubat dan istighfar, hati perlahan mulai berubah. Ia yang dulu gelisah, kini mulai tenang. Ia yang dulu terasa berat, kini menjadi ringan. Perubahan ini bukan terjadi dalam satu malam, melainkan melalui proses yang konsisten. Dan bila proses ini terus dijaga, hati akan mencapai satu kondisi yang sangat dicari oleh setiap manusia. Qalbun Salim, hati yang selamat, bersih, dan sehat. Qalbun Salim bukan hati yang bebas dari ujian. Banyak orang salah mengira bahwa hati yang tenang berarti hidup yang bebas masalah. Padahal, ujian justru tidak pernah berhenti. Yang berubah adalah cara hati meresponsnya. Hati yang salim tidak lagi panik ketika badai datang, tidak lagi runtuh ketika kehilangan, dan tidak lagi tenggelam dalam kekhawatiran masa depan. Ia tetap tegak meski dunia bergerak tak menentu. Mengapa?
karena ia tidak lagi menggantungkan ketenangan pada hal-hal di luar dirinya. Sumber tenang hati yang salim adalah Allah. Hanya itu, ketika hati telah tersambung ke podenia secara jernih, segala sesuatu di luar hanya menjadi sebab, bukan sandaran. Rezeki datang ia bersyukur, rezeki tertahan ia bersabar, doa terkabul ia bersujud, doa belum terjawab ia tetap yakin. Hati seperti ini hidup di antara rida dan tawakal. Ia memahami bahwa apapun yang terjadi tidak akan mengeluarkannya dari genggaman Allah. Kalbun salim juga adalah hati yang tidak membawa penyakit batin. Ia tidak menyimpan iri, dengki, benci, atau dendam. Bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia tahu penyakit itu hanya akan merusak kedekatannya dengan Allah. Maka setiap kali muncul kebencian atau amarah, ia cepat kembali dengan istighfar. Setiap kali muncul rasa bangga pada diri sendiri, ia cepat merendahkan hati di hadapan Tuhannya. Inilah kesadaran yang membuat hati tetap lembut dan mudah dijaga. Seseorang yang memiliki kalbun salim juga mampu melihat dunia dengan kacamata yang berbeda. Ia tidak melihat hidup sebagai rangkaian kompetisi atau perebutan keuntungan. Ia melihat hidup sebagai perjalanan pulang kepada Allah. Setiap kejadian menjadi pelajaran, setiap orang yang ditemui menjadi ujian untuk kesabaran atau ladang untuk kebaikan. Ia tidak merasa perlu membandingkan dirinya dengan orang lain, karena ia mengerti bahwa setiap jiwa memiliki jalan yang berbeda, tetapi tujuan yang sama. Lebih dari itu, hati yang salim mampu merasakan kehadiran Allah dengan sangat halus. Dalam sujudnya, ia merasakan kehangatan. Dalam zikirnya, ia merasakan kedekatan. Dalam kesendiriannya, ia tidak merasa sepi. Bahkan di tengah keramaian, ia tetap merasa ditemani. Hati yang salim tidak pernah benar-benar kosong, karena ia selalu diisi dengan cahaya dari Allah. Inilah tujuan spiritual tertinggi. Hati yang hidup, yang peka, yang terhubung, dan yang tenang. Hati seperti ini akan mampu menghadapi apapun yang datang tanpa kehilangan arah. Ia tidak bergantung pada perubahan dunia, karena jangkar utamanya telah tertanam kuat pada zat yang tidak pernah berubah. Setelah mencapai pemahaman mengenai kalbun salim, kini kita melangkah ke salah satu puncak pengalaman spiritual, merasakan kehadiran Allah dalam setiap tarikan nafas. Ketika hati telah mencapai ketenangan, melalui latihan-latihan sebelumnya, muncullah satu bentuk kesadaran yang jauh lebih halus dan mendalam. Kesadaran bahwa setiap tarikan dan hembusan nafas adalah tanda kehadiran Allah. Pada titik ini, hidup tidak lagi dijalani secara otomatis. Setiap detik terasa berarti. Setiap hembusan napas menjadi pengingat bahwa kita hidup sepenuhnya karena izinnya. Inilah puncak perjalanan spiritual yang sangat jarang dibahas, tetapi sungguh dekat dan bisa dirasakan oleh siapapun yang melatih hatinya. Perhatikan nafasmu sejenak. Tarik perlahan. Rasakan udara masuk memenuhi dada, lalu keluar membawa kelegaan. Proses sederhana ini terjadi ribuan kali setiap hari, tetapi sering kita lupakan. Padahal setiap tarikan napas adalah bukti konkret bahwa Allah sedang menjagamu. Tidak ada mesin secanggih apapun yang mampu meniru mekanisme pernapasan manusia dengan sempurna. Tidak ada makhluk yang mampu melanjutkan hidupnya walau hanya satu nafas tanpa izin Allah. Ketika kita menyadari hal ini, nafas yang tadinya biasa berubah menjadi ibadah. Kesadaran ini mengubah cara kita memandang hidup. Saat nafas masuk, kita berkata dalam hati, "Ini darimu ya Allah." Saat nafas keluar, kita merasa lega seraya berkata, "Terima kasih ya Allah." Jika dilakukan terus-menerus, perlahan-lahan hati mulai merasa ditemani. Kita tidak lagi merasa sendirian menjalani hidup. Bahkan ketika menghadapi masalah berat, kita tidak tenggelam dalam panik. Karena setiap tarikan nafas menjadi pengingat bahwa Allah masih memberi kita kesempatan dan kekuatan. Hidup dengan kesadaran nafas juga membuat seseorang lebih mudah menerima takdir. Ketika ujian datang, ia tidak melihatnya sebagai hukuman, tetapi sebagai bagian dari perjalanan yang Allah dampingi. Ketika kesedihan melanda, ia bernafas pelan dan merasakan ketenangan perlahan turun ke dalam hati. Nafas menjadi jembatan antara diri dan Rob. Ia seperti tali yang mengikat hati agar tidak tercerabut oleh badai dunia. Kesadaran ini tidak hanya muncul dalam keadaan tenang. Justru, ia paling terasa dalam keadaan sulit. Ketika seseorang sedang gelisah, cemas, atau hampir putus asa, mengalihkan perhatian ke napas adalah cara tercepat untuk kembali kepada Allah.
Tarik napas dalam-dalam sambil menyadari bahwa Allah yang Maha Hidup sedang memberimu hidup. Hembuskan napas sambil menyadari bahwa setiap hembusan adalah rahmat yang terus diperbaharui. Dalam beberapa detik saja, hati yang berat bisa melembut. Orang yang hidup dengan kesadaran nafas melihat segalanya sebagai bagian dari kehadiran Allah. Nikmat dipandang sebagai kasih sayangnya. Ujian terlihat sebagai bentuk perhatiannya. Kesalahan diri sendiri terlihat sebagai panggilan untuk kembali bertaubat. Ia tidak lagi mudah terseret oleh dunia karena hatinya selalu memiliki jangkar Allah yang hadir dalam setiap nafas. Kesadaran ini membawa seseorang menuju kehidupan yang penuh ketenangan. Ia tidak lagi mencari pengakuan manusia. Ia tidak lagi mengejar validasi dunia. Ia tidak lagi takut akan masa depan karena ia merasa ditemani secara nyata bukan oleh makhluk, tetapi oleh Zat yang mengatur segala makhluk. Dan ketika seseorang merasakan bahwa hidupnya, matinya, perjuangannya, dan setiap nafasnya berada dalam genggaman Allah, ia akan menemukan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketenangan yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang benar-benar hidup. Kini kita sampai pada pintu terakhir perjalanan ini, penutup yang mengikat seluruh bab menjadi satu kesadaran yang utuh. Kita kini telah sampai di ujung perjalanan panjang yang terdiri dari 16 episode. Sebuah perjalanan yang tidak hanya berbicara tentang teori, tetapi tentang bagaimana hati kembali pulang kepada Allah. Dari rasa hampa, gelisah, hingga mulai merasakan ketenangan dalam murakabah, tafakur, zikir, syukur, cinta, taubat, dan kesadaran nafas. Semua ini bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari perjalanan seumur hidup. Karena merasakan kehadiran Allah bukan sesuatu yang kita capai sekali lalu selesai. Ia adalah latihan terus-menerus. Seperti menyalakan kembali cahaya setiap kali ia mulai redup. Tidak ada hati yang langsung sempurna. Tidak ada manusia yang tidak pernah lalai. Kita semua jatuh, lemah, sibuk, dan sering lupa. Namun yang membedakan hati yang hidup dengan hati yang mati adalah hati yang hidup selalu kembali ketika lupa, kembali ketika terseret dunia, kembali ketika tersakiti, kembali ketika khawatir, dan kembali ketika merasa jauh dari Allah. Setiap kembali adalah langkah menuju kedekatan. Setiap upaya kecil untuk mengingat Allah adalah investasi cahaya dalam hati. Perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi sadar. Sadar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sadar bahwa setiap detik hidup adalah kesempatan untuk merasa dekat kepadanya. Sadar bahwa setiap napas memberitahu kita bahwa Allah masih mengizinkan kita hidup, belajar, dan bertaubat. Jika kamu merasakan getaran ketenangan dalam salah satu bab sebelumnya, itu adalah tanda bahwa hatimu masih hidup. Tanda bahwa Allah sedang mengetuk pintu hatimu. Dan ketukan itu tidak datang kepada semua orang. Ia datang kepada mereka yang Allah kehendaki untuk kembali mendekat. Jangan biarkan ketukan itu berlalu tanpa jawaban. Perlu diingat, merasakan kehadiran Allah bukan berarti hidup tanpa ujian. Justru ketika hati dekat dengannya, ujian menjadi lebih bermakna. Kita melihat hikmah yang dulu tertutup. Kita merasakan ketenangan yang dulu tidak pernah ada. Kita belajar bahwa pertolongan Allah selalu lebih dekat daripada yang kita bayangkan. Dan kita belajar bahwa ketenangan sejati bukan datang dari keadaan luar, tetapi dari hati yang tersambung kepada Tuhannya. Akhir dari video ini bukan akhir dari perjalanan. Ini hanyalah titik mulai baru. Mulai untuk terus memperbaiki hati. Mulai untuk lebih sering sadar. Mulai untuk menjadikan murakabah sebagai cahaya hari-hari kita. Tafakur sebagai cara pandang baru. Zikir sebagai nafas batin. Syukur sebagai pakaian jiwa. Taubat sebagai pembersih rutin. Dan mahabbah sebagai penguat langkah. Jika video ini menyentuh hatimu, maka kami memohon 3 hal sederhana. Pertama, tekan tombol like sebagai tanda bahwa renungan ini membawa manfaat. Kedua, bagikan video ini kepada keluarga atau sahabatmu. Mungkin ada hati lain di luar sana yang sedang gelisah dan membutuhkan pesan ini. Dan yang paling penting, kami ingin mendengar suara kamu. Tulis di kolom komentar, dari seluruh bab yang telah kita bahas, bab mana yang paling menyentuh dan paling kamu butuhkan saat ini. Komentar kamu bukan hanya umpan balik, tetapi juga semangat besar bagi kami untuk terus menghadirkan rinangan-rinangan yang menenangkan hati. Terima kasih telah menemani hingga akhir.
Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.